Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi ini kita akan belajar kembali mengenai matematika, khususnya bilangan bulat. Semoga kalian di rumah tetap dalam kesehatan dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tapi sebelum masuk ke materi selanjutnya, saya mau membahas dulu ya kemarin mengenai tugas yang kemarin yang saya berikan. Kemarin masih ada beberapa yang memberikan jawaban yang kurang tepat. Nah, sekarang saya bahas dulu nanti yang kemarin salah agar tahu yang benar bagaimana. Yang pertama ada negatif 17 dan negatif 15. Mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar? Negatif 17 itu harusnya kan kalau positif, negatif 17 harusnya kalau 17 itu kan lebih besar daripada 15. Nah, tapi karena dia bilangan negatif, sama-sama bilangan negatif, jadi tandanya dibalik. Harusnya lebih besar jadi lebih kecil. Lalu negatif 31 dengan negatif 13. Harusnya 31 itu lebih besar kan ya. Tapi karena sama-sama negatif, maka tandanya dibalik, jadi lebih kecil. Terus yang ketiga 25 dengan negatif 52. Nah, ini sudah jelas ya. Bilangan positif itu selalu lebih besar daripada bilangan yang negatif. Jadi ini jawabannya pasti lebih besar. Kenapa demikian? Karena bilangan positif kan kalau di garis bilangan kan ada di sebelah kanannya 0 ya. Sedangkan bilangan negatif itu posisinya selalu di sebelah kirinya 0. Jadi bilangan positif apapun ya di sini selalu lebih besar daripada bilangan negatif. Lalu yang keempat negatif 1 dengan negatif 9. Harusnya kan lebih kecil, 1 lebih kecil dari 9. Nah, tapi karena di sini negatif, di sini juga negatif, maka yang harusnya lebih kecil dibalik menjadi lebih besar. Gampang kan? Nah, terus yang soal pengurutan, ini soalnya kemarin disuruh mengurutkan dari yang terbesar. Nah, kalau dari yang terbesar kita lihat dulu bilangan yang bernilai positif. Ada 3, 7, dan juga ada 0. 0 ini bilangan yang netral. Bilangan yang positif dilihat dulu. 3 sama 7 besar mana? 7, berarti tulis 7. Lalu setelah 7 bilangan positifnya ada 3. Setelah itu baru 0. Nah, kalau sudah selesai, baru kita pindah ke bilangan yang nilainya negatif. Ini ada negatif 9 dan negatif 5. Negatif 9 dan negatif 5 lebih besar mana? Ya negatif 5. Kenapa? Ya kayak tadi. Harusnya yang lebih besar itu 9, tapi karena dia sama-sama negatif, yang lebih besar itu negatif 5. Makanya di sini negatif 5 dulu, baru negatif 9. Nah, untuk materi pada hari ini, kita akan belajar mengoperasikan bilangan bulat. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, kemarin yang ada soal penjumlahan, bagaimana menyelesaikan penjumlahan dengan bilangan bulat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang itu. Pertama, kita belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan dulu ya. Ada aturannya ya dalam mengerjakan penjumlahan dan pengurangan. Aturannya seperti ini. Kalau positif ketemu positif, hasilnya nanti bisa dirubah jadi positif. Kalau negatif ketemu negatif, itu bisa dirubah jadi positif. Kalau positif dengan negatif bertemu, ya nanti bisa dijadikan negatif.
Jika negatif dan positif bertemu, dia bisa dirubah menjadi negatif. Atau lebih mudahnya seperti ini. Kalau ada tanda yang ini ya, sama-sama positif atau sama-sama negatif, dia hasilnya positif. Kalau tandanya beda, satu positif, satu negatif, atau satu negatif dan positif, nah nanti bisa dirubah jadi negatif. Kalau diumpamakan kondisi sekarang ya, kalau misalkan orang sehat dengan orang sehat ya, dia tetap sehat. Tapi kalau sekarang ada orang yang sehat, terus ketemu orang yang sakit, karena kasus sekarang ada corona ya, ada orang sehat ketemu orang yang kena kasus corona, ya akhirnya nanti bisa jadi sakit. Begitu juga ada orang yang sudah sakit, terus ketemu orang yang sehat, nanti juga jadi sakit. Nah terus ini bagaimana? Ketemu orang sakit sama orang sehat kok jadi sembuh? Nah maksudnya di sini negatif itu orang yang sakit terus ketemu obat yang rasanya pahit, nggak enak, akhirnya dia bisa jadi sembuh, nggak sakit gitu. Contohnya seperti ini. 5 ditambah negatif 6. Nah, ini kan ada positif ketemu negatif. Tanda positif ini ketemu negatif. Nah, ini bisa dirubah jadi negatif. Seperti aturan tadi ya. Positif ketemu negatif kan beda tanda. Nah, itu dirubah jadi negatif. 11 ditambah plus 9 atau positif 9 itu jadi positif. Kenapa? Ini tandanya sama karena sama-sama positif. Kemudian negatif 20 dikurangi 18. Nah, ini kan itu ya, bilangan positif itu boleh ditulis tanda positif seperti ini atau tidak usah ditulis, enggak apa-apa. Tapi kalau bilangan negatif harus ditulis negatifnya ya. Ini kan 18 kan positif. Positif ketemu pengurangan negatif. Ya, jadi negatif. Kayak tadi ya, orang sakit ini ketemu orang yang nggak sakit, akhirnya jadi sakit, negatif. Lalu ini ada negatif 25 dikurangi negatif 20. Negatif ketemu negatif, tandanya sama, jadi positif. Kemudian ada negatif 16 ditambah 23. Nah, ini sama-sama positif, dia jadi positif. Negatif dengan negatif sama tandanya, jadi positif. Nah, ini negatif ketemu 3 bilangan positif. Beda antara satu positif, satunya ketemu negatif. Akhirnya jadi negatif 3. Terus cara menyelesaikannya gimana? Ada dua cara. Yang pertama, terserah mau milih yang mana ya, yang kalian lebih enak yang mana. Pertama dengan garis bilangan. Garis bilangan aturannya seperti ini. Jika positif, bergerak ke kanan. Jika negatif, bergerak ke kiri. Ini ya aturannya ya. Seperti ini misalnya. 5 dikurangi 6. Mula-mula kita mulai dari 0 dulu ya. Terus ada 5. 5 ini kan positif. Jadi bergerak 5 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Terus kemudian ada negatif 6. Berarti dia bergerak ke kiri. Bergerak ke kirinya dari yang tadi ya, berhenti di mana? Jadi kan berhenti di sini. Jadi kan berhenti di sini. 5. Sekarang ketemu negatif 6. Kan negatif, berarti ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada di sini. Jadi 5 dikurangi 6 itu hasilnya negatif 1. Gampang kan? Ada negatif 3 dan 7. Mula-mula ke 0. Terus ketemu negatif 3. Berarti bergerak ke kiri 3 langkah. 1, 2, 3. Terus ada plus 7. Positif 7.
berarti bergerak ke kanan jauh 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti negatif 3 tambah 7 itu hasilnya 4. Seperti ini. Atau dengan cara lain, nah misal diumpamakan dengan hutang. Jika positif berarti diberi uang, tapi jika negatif berarti berhutang. Ini salah ya. Berarti dia berhutang. Mula-mula diberi uang 13, terus dihutang 15. Sisa berapa? Ya, masih hutang 2. Terus ini, hutangnya 25, tapi diberi uang 20. Hasilnya berapa? Ya tetap hutang, tapi hutangnya berkurang. Jadi berapa? Jadi 5. Ya. Terus yang ini, hutangnya 10. Ini negatif ya, makanya hutang. Hutangnya 10, terus hutang lagi 5, negatif 5. Jadi hutangnya berapa? Ya hutangnya nambah. Jadi hutang 15. Nah, itu. Jadi seperti itu ya cara menjumlahkan atau mengurangkan. Bisa pakai yang ini diumpamakan dengan berhutang atau dengan garis bilangan. Terserah mau pilih yang mana, yang cara yang lebih mudah. Lanjut ke perkalian dan pembagian. Ini lebih mudah lagi. Aturannya sama seperti tadi. Kalau tandanya sama, dia hasilnya positif. Kalau tandanya berbeda, hasilnya negatif. Sama ya. Plus jadi plus, minus atau negatif dengan negatif jadi plus, jadi positif. Positif dengan negatif, negatif dengan positif, negatif. Contohnya seperti ini. Ini negatif, 7 positif. Beda kan tandanya? Nah, berarti tulis dulu tandanya. Kalau beda hasilnya negatif. Oke. 3 dikali 7 berapa? 20. 1. Nah, udah kan? Sekarang lagi. Positif dengan negatif tandanya beda. Berarti dia negatif. 5 dikali 4 hasilnya berapa? 20. Nah, negatif dengan negatif hasilnya positif. Nggak usah ditulis, nggak apa-apa. 2 kali 8 berapa? 16. Nah, seperti ini. 4 ini positif dengan negatif gimana? Negatif. Orang sembuh ketemu orang sakit hasilnya sakit. 4 dikali 4 berapa? 16. Nah, ini juga negatif-negatif jadi positif. Boleh juga ditulis 4 kali 2 8. Negatif dengan maaf. Ini pembagian ya. Nah, pembagian juga sama seperti tadi. Itu aturan untuk perkalian dan pembagian ya. Sama. Ini negatif dengan negatif. Sama tandanya. Berarti nanti hasilnya positif. 4 dibagi 2. Berapa 4 dibagi 2? Ya 2. Nah, oke. Negatif dengan positif. Tandanya beda. Berarti negatif. 10 dibagi 5. Hasilnya 2. Nah, 12 positif dengan negatif 12 dibagi 3 hasilnya 4. Nah, negatif dengan negatif ya positif. 16 dibagi 4 4. Nah, ini juga 6 dibagi negatif 2 positif negatif berarti negatif. 6 dibagi 2 3. Nah, sekarang diselesaikan yang ini. Negatif dengan negatif, berarti positif. Nih.
positif. 3 kali 3 berapa? Nah, seperti ini. Itu ya, mudah ya. Jadi sekian pembelajaran hari ini. Kita belajar mengenai pengoperasian bilangan bulat, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nanti bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari itu akan dijelaskan di pertemuan yang akan datang, dan bagaimana sifat-sifat dari operasi bilangan bulat. Dan kalau ada waktu nanti ditambah materi selanjutnya juga. Oke, sekian. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.